Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 3D. Di sini kami ingin membuat tugas besar mata kuliah aplikasi pemrograman dengan judul Program Split Bill Cost Keluarga. Mari kita mulai. Kenalkan, nama saya Romeo Landor Panggabean dengan NPM 2410 6311 635. Di depan saya, yang bisa kita lihat sudah terdapat kode sintaks sebanyak 168 baris. Ya, kelihatan. Di sini saya mulai dengan adanya import arpers, lalu ada import SYS. Kemudian di sini kita menggunakan define to decimal, define to underscore decimal. Selanjutnya ada define format underscore rupiah. Selanjutnya define interaktif underscore mode. Dan di sini ada print, masukkan data tiap orang satu persatu. Untuk selanjutnya ada define cli underscore mode. Selanjutnya define main. Lalu ada print di sini lagi. Itu untuk menampilkan hasil split bill cost atau keluarganya. Lalu yang terakhir if underscore name underscore. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya Rafael Santa NPM 2410 6311 Oke, di sini langsung bagian import dan konfigurasi desimal. Oke, di sini berbagai fungsi sintaknya. Satu itu memberitahu sistem bahwa file ini dijalankan dengan Python. Terus import upgrade isinya menggunakan modul untuk membaca argumen dari CLI. Terus import sistemnya mungkin menggunakan SYS exit untuk menghentikan program. From decimal import menggunakan tipe desimal untuk keakuran uang. Lalu di sini ada get konteks dalam kurung bis sama dengan 28, menentukan presisi menghitung desimal dalam 28 digit. C ini sama dengan desimal dalam kurung 0.01, konstan untuk membulatkan uang ke dua angka desimal. Tujuan desimal menghindari kesalahan pembuatan tipe float. Di sini ada dua fungsi konversi string desimal. Sintaknya di sini ada clean, terus fungsinya menghapus koma dan spasi dari input supaya angka tetap valid. Lalu di sini ada desimal clean, konversi ke desimal untuk menghitung uang. Terus di sini ada error, itu jika format inputnya salah. Lalu di sini ada 3 format tampilan ke rupiah. Oke, langkahnya itu ada 3 dan outputnya membulatkan 2 ke angka 2 ke desimal kuantis. Terus 2 ini ribuan jadi titik replace. Terus menahan tulisan RP. Outputnya itu hasil contohnya di sini 150.000. 4 metode interaktif dipakai jika user tidak memakai argumen CLI. Contohnya klik 2 file Python yang dilakukan di fungsi ini. Ada langkah dan tujuan, minta jumlah orang, sebagian batas input berikutnya, terus input nama 1 per baris. Lalu agar lebih praktis dan rapi, langkahnya input kontribusi masing-masing orang, tujuannya disimpan dalam list contribution. Input total tagih cost untuk menghitung porsi rata. Nah, jika ada input salah, tampilan error plus programnya berhenti, fungsi akan kembali. Nah, ini fungsi pengembalikan. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Muhammad Fauzan dengan NPM 076.
yang langkah-langkahnya itu adalah mode CLI atau argumen terpakai jika menjalankan program lewat terminal. Contohnya itu Python program.py names abc py 2000 seperti ini. Lalu apa yang dicek? Pemeriksaannya itu jumlah names harus sama dengan jumlah py-nya. Keterangannya validasi input. Lalu yang selanjutnya perhitungan total menggunakan total jika tersedia, jika tidak sum country. Output fungsinya sama seperti interaktif, yaitu names contribution total tagihan. Lalu selanjutnya adalah fungsi utama. Apa saja yang dilakukan? Yaitu membuat objek parser untuk membaca argumen CLI, itu seperti ini. Lalu yang kedua adalah memilih mode, itu if args names and arg.py, ya seperti ini. Jika argumen lengkap maka mode CLI, jika tidak lengkap maka mode interaktif. Lalu yang berikutnya adalah perhitungan split bill, seperti ini contoh program. Pemeriksaannya yaitu sintaksnya rata underscore exact, keterangan perhitungan presisi sebenarnya. Lalu yang kedua rata underscore 2D, porsi rata pembulatan ke uang sesungguhnya. Lalu residual, keterangannya selisih pembulatan, sedangkan kadang muncul plus 0,01 atau min 0,01. Itu yang berikutnya adalah total underscore contrib, keterangannya itu total kontribusi seluruh orang. A. Menampilkan hasil dan status setiap orang. Jika kontribusi lebih maka tampilkan terima uang, namun jika kontribusi kurang maka tampilkan bayar lagi uang. Namun jika pas akan menampilkan pas. Lalu yang B, cek apakah kontribusi total sudah cukup untuk menutup tagihan. Lalu yang terakhir adalah pemanggilan program, seperti ini. Yang artinya jika file ini dijalankan langsung memanggil main. Yang berikutnya atau runningan code-nya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke baik, perkenalkan nama saya Muhammad Syutoma dengan NPN terakhir 081. Di sini saya akan mencoba merunning kode program yang telah kami buat, yang dimana di sini ada dua mode CLI dengan mode interaktif. Dimana mode CLI itu harus memasukkan argumen di terminalnya. Kita coba. Ini argumennya dan langsung di running. Dan langsung keluar datanya. Di sini hasil split bill cost keluarga desimal plus CLI. Di sini total tagihannya 1.300.000, jumlah orangnya 3, porsi rata-ratanya 43333, porsi uangnya 433.433.000. Dan di sini ada 3 orang, yaitu Arul Rizky Rome dengan bayar Arul 500.000, Rizky 400.000, Rome 300.000. Dan di sini ternyata masih kurang total kontribusi sebesar 100.000. Oke, selanjutnya kita akan mencoba dengan mode interaktif, yang dimana pengguna harus memasukkan datanya terlebih dahulu. Di sini misalkan kita masukkan 2 orang, di sini Arul, kita asal aja masukin 2.000. Di sini orang kedua ada Ristom dengan masukannya 3.000. Dan total tagihannya 20.000. Dan bisa dilihat hasilnya, total tagihannya 20.000, jumlah orangnya 2, porsi ratanya 10.000 dengan porsi uangnya 10.000 juga. Dan di sini ada 2 orang, yaitu Arul dan Ristom. Arul bayarnya 2.000, Ristom 3.000, dan ternyata masih kurang 15.000. Sekian penjelasan dari runningan kami. Sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.